Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Hari ini siapa yang nggak masuk ya? Julia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Nah, untuk membangkitkan jiwa nasionalisme siswa-siswi SDN Sudimara Timur, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke. Belajar coding, yang dimana kegiatan coding hari ini terintegrasi dengan dua mata pelajaran terkait, yaitu pertama terkait dengan pembelajaran matematika, dan yang kedua terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, nah, apa sih berpikir komputasional itu? Bahasa mudanya, berpikir komputasional itu kita berpikir, kita bekerja sebagaimana cara komputer berposisi. Apa pertama? Dekomposisi. Apaan sih dekomposisi? Dekomposisi adalah seni memecah masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Contoh, ini ada contoh. Kalau ada permasalahan menyusun pesta ulang tahun, silakan dekomposisi masalah tersebut. Pengenalan pola. Ya, pengenalan pola. Teman-teman, misalnya, saya lagi seneng yang namanya sama tim Real Madrid nih. Iseng buka TikToknya Real Madrid. Pernah ngerasain? Nah, kenapa seperti itu? Karena komputer mendeteksi adanya yang namanya yang berulang-ulang. Yang ketiga, abstraksi. Apa abstraksi? Kita fokus pada inti masalah dan memilih informasi yang penting saja. Teman-teman, misalnya ya, dapat tugas dari ibunya. Catur, tolong belikan ibu bumbu dapur. Pertama, tempat yang dituju oleh Catur adalah warung. Oke. Kalau kita abstraksi berarti ya Catur akan langsung menuju ke wilayah bumbu dapur. Abaikan yang lain. Yang keempat adalah berpikir algoritmik. Apa itu algoritmik? Berpikir algoritmik berarti teman-teman itu harus berpikir secara prosedural. Secara ada alat, ada bahan, ada langkah-langkahnya. Itu berpikir algoritmik. Ini adalah contoh algoritma membuat sandwich. Nah, Pak Heri ada lembar kerja tentang pengenalan pola yang ini terintegrasi dengan mata pelajaran matematika. Nih, ambil dulu satu-satu. Berbicara dengan pengenalan pola, ini adalah kegiatan coding unplug yang pertama kita. Coding unplug adalah kegiatan di mana kita melakukan kegiatan coding tanpa menggunakan gadget dulu. Di kertas lembar kerja peserta didik yang teman-teman punya, itu ada pola bilangan. Sesuai dengan cara berpikir komputasional, nomor 1, polanya adalah 2, 4, 6. Nah, itu kira-kira polanya pola apa? Pola angka apa? Angka genap. Pengenalan pola teman-teman sudah bagus ya. Nomor 2 itu adalah pola bilangan 3, 5. Setelah 5, 10. Setelah 10, coding unplug yang kedua namanya Simon Says. Simon Says, nah, ini adalah salah satu contoh penerapan coding unplug. Ya, kita nggak perlu gadget. Ya, kita hanya butuh instruksi. Simon Says, berdiri. Simon Says, duduk. Simon Says, jentikan jari. Diam. Kenapa kita tidak diam? Karena tidak ada kata Simon Says-nya. Betul. Oke. Kegiatan coding unplug yang ketiga, yaitu kita akan membuat kelompok. Kita akan membuat kelompok, mendapatkan tugas membuat kode resep.
Resep untuk kelompok pertama adalah resep roti bakar. Silakan teman-teman bawa alat tulisnya. Kita akan berkumpul kelompok 1 di sebelah kanan Pak Heri. Ini lembar teks prosedurnya roti bakar. Kelompok 2 nasi goreng. Margarin. Selai. Nasi, terus kecap, selada. Terus wajan, kompor, itu termasuk alat. Kalau bahan berarti sesuatu yang dimasak. Kalau alat yang dipakai doang. Nah, semuanya untuk kelompok 2. Dan ada yang mau bertanya tentang presentasi kelompok 2 tentang cara membuat nasi goreng. Ada? Oke, Deandra, ya. Oke, ada pertanyaan dari Deandra. Teman-teman, kita kasih aplaus buat teman-teman kelompok 2. Kenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara membuat roti bakar. langkah-langkahnya. Keluarkan roti dari plastik. Keluarkan Jadi, roti. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bagaimana membuat mie rebus. Oke, Bahan yang kita perlukan adalah yang pertama wajan. wajar. Langkah-langkahnya Langkah-langkahnya. rebus mie dalam 400 cc. Kalau gitu kita kasih aplaus buat kelompok 3. Jadi dari hasil presentasi kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3 tadi, kita bisa pelajari bahwasanya dalam dunia coding itu kita harus berpikir kompleks. Nah, sekarang Pak Heri akan ngajak teman-teman ke agenda kegiatan coding plug. Berarti kita pakai gadget nih sekarang, teman-teman. Nah, teman-teman sekarang buka browser aja di browser Angry Bird Code ORG. Ketik. Nah, ini tuh ya. Silakan lihat tutorialnya Pak Heri. Lihat petanya, guys. Lihat petanya. Dia harus catch the naughty pig. Kita harus arahin si Angry Bird ini. Ini kan move forward. Move forward ya. Kita tambahin ini, kita klik. Kita seret ke sini. Pasang bloknya. Kalau sudah terpasang, kita run. Bener nggak? Bener. Kita coba ya. Kita run. 1, 2, 3. Yeay, betul. Saya dicoba. Nah, kamu maju. Kita lihat maju udah maju. Nggak usah maju. Oh iya, maju belok kanan. Majunya berapa langkah? 1, 2, 2. 1, 2. Belok kanan. 2. 2. 2. Nah, terus belok kanan. Oke. Terus maju sekali berarti. Nih, coba reset dulu, baru run. Maju sekali, belok, maju sekali, belok lagi. Alright. Nah, nanti teman-teman akan ketemu lama-lama levelnya jadi lebih sulit untuk mengcodingnya. Ada yang bisa? Oke. Berapa langkah? Oke, kita lihat. Percobaan kedua. Belok kanan. Alright. Thank you, Catur. Coba pakai HP bisa. Ketik aja Angry Bird kode spasi ORG. Nanti ambil yang klasik maze. Jadi bisa digunakan di HP, tablet, komputer, laptop, bisa. Ya. Dan ini gratis. Gratis. Ada pertanyaan tentang menggunakan coding aplikasi blok ini. Dia namanya coding blok ya. Demikianlah pengenalan coding dan cara berpikir komputasional. Ini tadi yang teman-teman praktekin adalah penggunaan coding menggunakan coding blok. Karena ini bentuknya kotak-kotak seperti blok ini ya. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Thank you very much. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.